mengawali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Jenny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 22 September 2020 berjudul Misi-misi Rumah Tangga. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 25 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Mari kita ikuti penjelasannya. Misi rumah tangga itu melampaui lingkungan anggota-anggota keluarga itu saja. Rumah tangga pengikut Tuhan harus menjadi sebuah pelajaran yang mengembarkan keunggulan dan prinsip-prinsip hidup yang benar. Gambaran seperti itu akan menjadi satu kekuatan demi kebaikan di dunia ini, jauh lebih berkuasa daripada khotbah manapun. Yang dapat dikhotbahkan adalah pengaruh dari sebuah keluarga yang benar atas hati dan kehidupan manusia. Banyak lagi orang yang lain terhadap siapa kita bisa menjadikan rumah tangga kita suatu berkat. Hiburan sosial kita janganlah diatur oleh ketentuan kebiasaan dunia, melainkan oleh roh Tuhan dan pengejaran dari firman-Nya. Bangsa Israel di dalam semua pesta mereka mengikut sertakan orang miskin, orang asing, dan suku Lewi yang merupakan pembantu imam di bait suci, maupun guru agama dan misionaris. Mereka ini diperlakukan sebagai tamu-tamu bangsa untuk membagikan keramah-tamahan mereka dalam semua pertemuan sosial dan pesta, membagikan pertolongan. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya kita undang ke rumah kita. Betapa besar sambutan seperti itu akan menghibur dan membesarkan hati perawat atau guru utusan Tuhan, orang yang berbeban berat, ibu yang bekerja membanting tulang, atau orang yang lemah dan lanjut usia, yang sering tidak mempunyai rumah dan bergumul dengan kemiskinan dan banyak kekecewaan. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, Yesus katakan, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Disalin dari Injil Lukas 14, ayat 12 hingga ayat 14. Inilah tamu-tamu yang tidak akan terlalu memberi engkau bila mengundang mereka. Tidak perlu engkau menyediakan bagi mereka jamuan yang mewah dan mahal. Tidak perlu engkau bersusah untuk pamer kehangatan sambutan yang ramah, satu tempat di ruang keluarga, satu kursi tambahan di meja makan, kesempatan untuk membagikan berkat pada waktu berdoa akan menjadi bagaikan seberkas kenikmatan sorga bagi banyak orang seperti mereka. Rasa simpati kita harus mengalir melampaui batas diri kita dan lingkungan dinding keluarga kita saja. Banyak kesempatan bagi mereka yang mau menjadikan rumah mereka satu berkat bagi orang lain. Pengaruh sosial adalah satu kuasa yang ajaib. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 320 dan 321. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini.
mengingatkan kembali kepada kami bahwa misi rumah tangga itu melampaui lingkungan anggota-anggota keluarga itu saja. Rumah tangga pengikut Tuhan harus menjadi sebuah pelajaran yang mengembarkan keunggulan dan prinsip-prinsip hidup yang benar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi KKR online daerah Nusa Tenggara yang sedang berlangsung saat ini. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada pembicara KKR dan juga pembahasan rumah tangga, agar dengan materi-materi yang disampaikan dari malam ke malam, dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua para pendengar dapat mengerti dan kami dapat memahaminya. Lebih daripada itu, kami dapat mengambil keputusan untuk hidup setia kepada Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, roh pelayanan yang tinggi Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat memberikan perhatian khusus kepada pasien COVID. Dengan bantuan kuasa Tuhan, mereka dapat memperoleh kesembuhan. Hamba menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya besar rahmat-Mu bagi hidup mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat-Mu besar bagi hidup mereka, dan mereka juga bertanggung jawab dalam pelayanan mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa, bahkan RT-RT, dan juga organisasi gereja Tuhan, pimpinan-pimpinan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka di dalam tugas dan pelayanan mereka. Biar mereka dapat menjalankan sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.